sound horeg bukan sound system. Mengganggu atau tidak mengganggu, maka hukumnya adalah haram. Iki cah tolol, kowe ora ngerti teori dakwah apa piye? Oh, cah tolol katanya. Kayaknya nggak terima ya kalau sound horeg ini dilarang gitu. Jangan terburu-buru menilai sesuatu yang belum benar-benar panjenengan ketahui. Mau kadang nulis sound horeg meresahkan, DJ meresahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Ikdam tampaknya tidak setuju jikalau sound horeg diharamkan. Ya memang kita tahu ya bahwa Gus Ikdam ini beberapa kali pengajiannya menggunakan sound horeg, bahkan sempat viral sampai ditegur juga oleh MUI karena di pengajian Gus Ikdam juga menggunakan musik DJ. Aneh-aneh aja, musik DJ kok diputar di pengajian, kan pantas aja ditegur oleh pihak MUI. Kita bisa lihat beritanya dalam website resminya MUI Jatim yang judulnya pengajian Gus Ikdam disebut mirip konser. MUI Jatim angkat bicara. Menurut salah satu ulama di MUI Jatim yaitu Kiai Mutawakil mengatakan sebuah pengajian tidak pantas jika memakai musik DJ, apalagi jika tujuannya hanya untuk ramai-ramai. Jadi udah pernah ditegur sama MUI, tapi ya tetap aja, bahkan sekarang sudah mulai membela sound horeg yang difatwakan haram. Padahal yang memfatwakan haram itu hasil dari Bahsul Masail, di mana ada 50 pesantren yang dilibatkan dalam diskusi tersebut. Santri dari lebih 50 pondok pesantren se-Jawa dan Madura sepakat mengeluarkan fatwa bahwa pertunjukan sound horeg haram secara mutlak. Jadi lebih dari 50 pesantren yang ikut serta dalam diskusi tersebut melahirkan fatwa bahwa sound horeg haram secara mutlak. Ada atau tidak ada larangan dari pemerintah, mengganggu atau tidak mengganggu masyarakat, sudah ditetapkan bahwa sound horeg haram secara mutlak. Kita putuskan rumusan dengan tidak hanya mempertimbangkan aspek tampak suara, tapi juga mempertimbangkan mulazimnya tadi itu, sehingga disebut dengan sound horeg bukan sound system. Kalau begitu maka hukumnya lepas dari tafsir ini sudah. Dimanapun tempatnya dilaksanakan, mengganggu atau tidak mengganggu, maka hukumnya adalah haram. Ada atau tidak ada larangan dari pemerintah, sehingga hukum itu berdiri sendiri sudah. Jadi jelas ya, secara mutlak haram teman-teman. Itu fatwa dari hasil Bahsul Masail di Jawa Timur. Nah kayaknya Gus Ikdam nggak terima sama hasil Bahsul Masail ini. Coba kita lihat nih videonya Gus Ikdam. Iki cah tolol, kowe ora ngerti teori dakwah apa piye? Oh, cah tolol katanya. Lah nek koyo Mas Bring iki mek kok bully, koyo Mas David, koyo Mas Hendrik. Ah, bro kok bully tok yo malah anyel cah nom-nom. Iya, malah wing kepurel diunggah nih kabeh, malah kon nuduh kabeh. Oh, jadi mengundang sound horeg di pengajian itu strategi dakwah katanya ya. Cedeki kita Gus, cedeki ngeten iki mengke matur, ngene lho SOP ini secara syariat ngene lho. SOP ini ngene iki wong wedok aja diunggah-unggahne son, sing bener diunggahne awake dhewe Mas Bri. Lah, ngonoan penak lho. Apa ini? Dadi wong wedok itu aja kok unggahne son Mas Bri, wis to unggahno awakmu ae. Lah, luwih mengenal to, Pak. Ngono diomongi ora nesu. Lah itu mek ngujat tok tapi angkei solusi. Lah kowe wareg tukang son yo bongko akhirnya nyambut gawe ini yo kuwi. Panggil terus ngoten. Ya, kelihatan sih dari ucapan-ucapannya kayaknya nggak terima ya kalau sound horeg ini dilarang gitu. Jangan terburu-buru menilai sesuatu yang belum benar-benar panjenengan ketahui. Jadi jangan terburu-buru menilai sesuatu yang belum Anda ketahui. Yang memfatwakan haram kan Bahsul Masail, hasil dari diskusi Bahsul Masail. Ada 50 pesantren tuh yang dilibatkan. Masa mereka semua nggak tahu tentang sound horeg? Ket mulai Mas Briwo, ket mulai Pak Heri, ket mulai Mbah Jo dulu, semuanya bilang ke kita itu niat ingsun ngalap barokah. Ngalap barokah. Sedoyo niku pengen ngalap barokah. Bahkan tadi siang kalau ngobrol kali Mas Bri, akhir-akhir ini ada peraturan sound system dari teman-teman kita kepolisian, ada peraturan harus segini. Mereka juga mboten nggaito. Artinya apa? Menerima peraturan itu dengan lapang dada. Nggih pun mboten napa-napa Gus, penting kula ngeten iki tasik saged nyambut damel. Dadi di lembar-lembar mawon. Artinya apa? Jangan sampai dengan keberadaan sound system niki moro-moro jenengan hanya sekedar menghujat tapi tidak memberi solusi. Artosipun mek guru, engko kadang nulis sound horeg meresahkan, DJ meresahkan. Tapi gimana kita
Ya memang meresahkan Son Horeg karena banyak rumah-rumah warga yang hancur, rusak itu ya, gentengnya berjatuhan, kaca pecah, bahkan fasilitas umum juga ada yang dirusak karena hanya ingin Son Horegnya bisa lewat di sana. Apalagi ada tontonan yang tidak senonoh memamerkan wanita joget-joget ala Prindavan. Bagi kami ini meresahkan, sangat meresahkan. Tapi menurut Gus Ikdam tadi, menghadirkan Son Horeg di pengajian itu bisa menjadi strategi dakwah untuk meramaikan pengajian. Teman-teman yang suka joget-joget di pinggir jalan, nah, langsung ikut pengajian. Tapi faktanya di lapangan, alih-alih menjadi strategi dakwah malah merusak pengajian. Yang dulunya mereka joget-joget di pinggir jalan, sekarang pindah ke tempat pengajian. Lebih keras dong! Setuju nggak kalian? Mulai dari sekarang kita boykot aja semua ustadz-ustadz yang menyesatkan. Terus ada lagi pengajian yang ceweknya goyangnya begini-begini. Apa begitu? Hah? Istighfar lo, istighfar. Apa begitu coba? Pengajian katanya. Sekalian aja dugem. Itu tadi video yang viral katanya opening pengajian Gus Ikdam. Gas, Gus, gas, Gus, gas, Gus. Tolonglah kalian ustadz-ustadz pengemuka agama yang bener-bener aja. Gak usah aneh-aneh. Kita ini udah bener-bener di late game guys. Banyak banget gue lihat ustadz-ustadz yang sesat. Gue tahu ilmu agama gue gak sebanding dengan mereka. Tapi jangan menyesatkan umat. Kalau begitu namanya bukan taubat, melainkan pindah tempat maksiat. Dulu mereka dugemnya di klub malam atau di pinggir jalan. Nah sekarang pindah ke tempat pengajian. Alhasil sekarang pengajian jadi tempat dugem. Astagfirullahalazim. Sampai lu taubat. Ya angkat yang tinggi dong. Lebih keras dong. Lebih keras mana suaranya? Bahkan sampai ada pengajian yang jadi tempat kikuk-kikuk, pertemuan antara santriwati dan santriawan gitu ya. Nah ini namanya strategi dakwah. Cah tolol nggak usah ngomong, nggak usah komentar. Cah tolol nggak tahu tentang strategi dakwah. Iki cah tolol. Kowe ora ngerti teori dakwah apa piye? Jadi kita semua nih yang protes Son Horeg itu cah tolol, nggak ngerti strategi dakwah. Padahal yang memfatwakan haram Son Horeg itu hasil dari Bahsul Masail melibatkan 50 pesantren. Apakah 50 pesantren itu juga disebut cah? Ya begitulah teman-teman. Astagfirullahalazim. Kalau saya ya jelas mendukung fatwa Bahsul Masail tersebut yang mengharamkan secara mutlak Son Horeg. Begitupun juga MUI kan mendukung fatwa tersebut. Dahulu Rasulullah juga berdakwah kepada orang-orang jahiliyah yang kemaksiatannya parah banget. Separah-parahnya kemaksiatan orang jahiliyah, Rasulullah tidak pernah menggabungkan antara hak dengan yang batil hanya karena alasan mendakwai orang jahiliyah. Nggak ada teman-teman. Menggabungkan antara hak dengan yang batil justru hanya menimbulkan kesalahpahaman bagi yang mau belajar agama. Jadi abu-abu kelihatannya. Mereka merasa bahwa diri mereka nih sudah taubat, datang ke pengajian. Padahal enggak. Mereka cuma pindah tempat kemaksiatan. Dulu mereka mabuk di klub malam, di pinggir jalan, di tempat konser dangdut. Sekarang pindah. Maksiatnya dilakukan di tempat pengajian. Bukankah ini jauh lebih parah? Karena justru mereka bermaksiat di tempat pengajian. Nah ini jadi kesannya merusak Islam dari dalam. Astagfirullah. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.